Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah majelis ilmu, barokah jamaah subuh, barokah silaturahim. Kita semuanya diberikan sehat wal afiat, zahiran wa batinan, dimudahkan seluruh urusan, dikabulkan semua hajat, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah niki edisi percobaan eksebisi niki. Kepantar niki Bu ya. Kepantar niki. Ngoten nggih. Kok ora kepantar ngoten nggih. Bengung nih, betul. Jadi kita akan mencoba untuk ngaji di beberapa keadaan. Kalau memang ini lebih nyaman, maka nanti ngajinya seperti ini. Karena saya lihat jamaahnya bertambah, walaupun satu demi satu ternyata tambah. Nanti kalau di sinyalir kok enak di dalam ya, kembali lagi ke dalam. Dan kita titik mana? Titik. Nah, volumenya. Termasuk suguhane ini ngoten, banyak kuliah ya. Dicoba kopi kali teh kok cocok ya terus. Mungkin ngoten ya diganti. Jadi semua itu harus dicoba Bapak Ibu. Nanti yang pas yang mana ya itu yang akan diteruskan. Baik. Monggo Ustaz. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Hari ini kita akan membahas tentang doa atau zikir ketika masuk rumah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang doa atau zikir keluar rumah. Sekarang zikir masuk rumah. Allah Ta'ala dawuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah. Tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Fa idza dakhaltum buyutan,
maka apabila kamu sekalian masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkan salam kepada dirimu. Jadi orang masuk rumah itu ada tidak ada penghuni rumah itu hendaklah ucapkan salam. Sebab salam itu tujuan pertama adalah untuk dirinya sendiri. Kalau niku nek mlaku liwat omah suku ngoten kula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak saya salam untuk diri saya. Dan jika memang di situ ada penghuninya, apakah penghuni ini kelihatan atau tidak, maka kita itu sudah uluk salam, itu artinya kita sudah nuwun sewu. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, sebagai salam penghormatan dari Allah agar kita menuai barokah dan menuai kebaikan. Sebuah kebiasaan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, yang ringan tapi banyak membuahkan barokah dan kebaikan, itu adalah mengucapkan salam. Jadi panjenengan masuk ke dalam rumah, ada atau tidak ada penghuninya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca bismillah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin dapat informasi Bapak Prapto, tanah murah. Tanah murah itu ukuran 10 kali 30. Harga normalnya di situ itu 1.200.000, ini hanya dijual 500. Palangnya dijual itu sudah 3 tahun, ndak ono sing tuku. Sebab pengalaman, ini ono sing tuku mesti mati wong itu. Nah ini Pak, ini akhirnya diviralkan. Terus datangkan orang-orang pinter yang mengerti tentang ilmu-ilmu begitu, ternyata disinyalir itu penghuni makhluk, jinnya banyak dan lain sebagainya. Monggo nek jamaah mriki mau silakan, saya antarkan nanti ya. Saya antarkan sampai gerbang mawon menjerone sampean Dewi ya. Ternyata masih ada Bapak Ibu seperti itu. Dan mau tidak mau, ya kudu percaya. Memang faktanya ada seperti itu. Pernah dibeli kemudian dibangun kos-kosan Pak, tukang ini mati 5. Jadi harga separuh memang. Nah sebenarnya doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu memberikan solusi seperti itu. Sama kayak manusia Bapak Ibu. Kalau seandainya di sebuah tempat itu ada penghuninya, dan itu sudah lama sekali, pun suwe itu beriku nggih, saya menusir nggih ngamuk Pak. Sampeyan mawon manggon teng mriki 10 tahun terus moro diusir tanpa sebab itu lho ya ngamuk, kecuali ngusire dengan cara yang baik. Nek cara mriki ganti untung, dinegosiasi kon ngaliyo tak ganteni nggon, itu baru. Kula niki lak omah kula niku dituku lapindo. Dan berkali-kali demo, sampai demonya ke istana. Ndak mari-mari sampai sekarang sing demo niku pun belenger. Tapi ganti rugi ini nggih pancet. Kenapa demonstrasi? Karena nggak puas. Jadi model menungso niku gak terima demonstrasi. Tapi model jin makin ganggu, karena apa yang diberikan oleh lapindo tidak sesuai dengan harga dari tanah yang kita punya. Akhirnya demonstrasi Pak. Datang gini Mekah mengadakan pembangunan besar-besaran. Jadi Mekah itu hotel-hotel sing lawas-lawas itu dibabati kuwabe. Tapi tidak pernah terdengar bahwa pemilik rumah atau hotel yang dibabati itu demo. Kenapa Pak? Karena yang diberikan oleh kerajaan Arab itu bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Kenapa bedanya ganti rugi ganti untung?
Nek nang Lapindo rego tanah niku asale sak metere gangsal 100.000 dituku 50.000. Ngoten. Nek Arab mboten, Pak. Kalau harga tanah di sana itu 1 juta diberi 10 juta. Kalau itu ada bangunannya sama, dilipat gandakan harga bangunan itu 10 kali lipat. Kalau bangunan itu masih berfungsi untuk usaha, maka dia akan mengganti usaha itu selama 10 tahun. Piro badimu ngurus hotel ini? 10 tahun diganteni ambek rojo. Makanya kan ono sing demo. Kenapa bapak banyak ibu-ibu protes kepada bapak-bapak? Napa belonjone kurang? Lero aku iki. Pengalaman. Nek belonjone cukup ndak kira demo, Pak. Pokoknya setiap ada yang demo itu pasti ada yang merasa dirugikan. Lah, sekarang kita berbicara tentang masalah negosiasi. Salah satu bentuk negosiasi kita terhadap penghuni rumah atau bangunan yang tidak ada orangnya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan nuwun sewu. Kalau sudah nuwun sewu dianggap orang ini sudah sopan. Jadi baca salam, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibnu Malik mengatakan saya pernah diajarkan oleh Rasulullah niki kalimatnya, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, jika engkau masuk kepada keluargamu, masuk rumahmu, fasallim, maka hendaklah engkau mengucapkan salam. Yakun barakatan alaika, pasti Allah akan memberkati kalian, wa ala ahli baitika, dan memberkati keluargamu. Jadi ucapan salam itu mendatangkan barokah, Bapak Ibu. Penyakitnya biasanya saking akrabin itu sampai gak kober maca salam. Enten hadis lintu bahwa salam ini hukumnya wajib setiap kali keluar dan masuk. Ningali ya. Jadi misalnya ibu-ibu lah biasanya umek teng ngene omah nggih. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu rumah tangga ngoten umek teng omah. Medal dugi griya mipe klambi. Mesti ini etikae, Pak. Iki salam. Assalamualaikum. Sapa nang jero iku disalami. Matur mipe klambi mlebu omah. Assalamualaikum. Matur mipe klambi menjero omah. Mipe karat metu maneh. Mlebu maneh. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau bisa assalamualaikum itu berhentinya sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, supaya ada kata-kata Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Cuman awak dhewe kadang-kadang disingkat ae. Waalaikum. Kadang kata mburine tok kum. Nguruhi anake, ayo, belum kum kamu, belum kum. Ala cilik diuri belum kum. 1. Ada tidak ada yang menjawab, panjenengan sudah memberikan nilai barokah kepada rumah itu. Lalu ini buatan sepele loh, Bu. Ini prinsip. Bagi saya ini prinsip. Banyak hal-hal yang ringan tapi prinsip, karena kita anggap ini sepele atau saking seringnya dianggap itu biasa. Jadi barang niku Bapak Ibu nggih, barang niku nek pun keseringan, kadang-kadang awak dhewe lali barokahe. Kaya maca Fatihah niku. Fatihah niku lak fadilahe kathah, Pak. Karena saking seringnya baca Fatihah, kaya-kaya Fatihah niku biasa ngoten mawon. Ya. Makanya hendaklah kita itu menghadirkan hati dalam setiap zikir dan berdoa agar yang diajarkan itu menjadi luar biasa. Salam itu luar biasa, Pak. Jadi yang baca salam dapat barokah, keluarga yang menjawab salam juga dapat barokah. Oh sakniki salame diganti bel ae. Ting tung. Dadi tamu nek gak maca salam, bele sing maca. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Gak metu-metu, ting tung salam. Dadi sing metek iki gak maca salam. Kadang diwakili BO, Pak. Jawabnya diwakili B. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Orang aja. Sing jawab sing duwe mah gak jawab, BO nih sing jawab. Jadi mari kita hidupkan kembali kebiasaan salam itu untuk menyambut keberkahan dari Allah. Yang baca salam dapat barokah, yang jawab salam juga dapat barokah. Kalau ada orang yang pakai mobil, hendaklah dia mengucapkan salam terhadap orang yang naik sepeda motor. Kalau orang naik sepeda motor berjumpa dengan orang naik sepeda ontel, maka hendaklah yang sepeda motoran yang uluk salam dulu. Kalau ada orang sepedaan ontel ketemu orang jalan kaki, maka hendaklah yang sepedaan ontel itu salam dulu. Yang jalan kaki bertemu dengan orang yang duduk-duduk, maka hendaklah yang jalan kaki itu uluk salam dulu. Yang duduk-duduk ketemu orang yang kelesetan, umpama ngenten, maka hendaklah yang duduk itu uluk salam dulu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam hadis yang sahih, kalau kalian ingin tahu kadar keimanan seseorang, jika ada orang muslim bertemu, orang dua, kemudian dia bertemu, bagaimana cara kita melihat siapa di antara keduanya yang lebih iman, yang lebih takwa kepada Allah? Dijawab sama Nabi, yang pertama kali mengucapkan salam. Loh, salam itu bisa ngerti kadar keimanan seseorang. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah dawuh, idza walajar rajulu, jika ada seseorang yang masuk baitahu, rumahnya, falyakul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa anallahi rabbana tawakkalna, thumma yusallim ala ahli. Setelah itu baru salam. Nah niki enten donga saderenge uluk salam, hendaklah membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa anallahi rabbana tawakkalna. Samantiro akan nggih. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Baru setelah itu summa yusallimu ahli ala ahli, kemudian salam kepada penghuni rumah. Niki anak kula pun hafal diuruki teng ngene sekolahan. Artinya apa? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, khairal maulaj, kebaikan ketika masuk, wa khairal makhraj, dan kebaikan ketika keluar. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, walajna, kami masuk, wa bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, kharajna, kami keluar, wa 'alallahi rabbana tawakkalna, dan kepadamu ya Allah kami berpasrah. Terus assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Itu. Jadi Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa bismillahi wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kalau sudah terbiasa itu enak Bapak Ibu. Dengan di tengah hati mawon berbanter-banter, koyo arek TK belajar donga. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Assalamualaikum. Jadi doanya dalam hati, diwaca tapi tidak
usah didengarkan orang banyak, salamnya yang banyak. Nanti ada salam itu etikanya Pak. Ada beberapa orang salam tapi nggak boleh dijawab. Panjenengan waktu sholat haram jawab salam Pak, masih wajib niku. Tapi tidak tempatnya, sudah masuk takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan dijawab. Keraskan takbirnya. Allahu Akbar. Nudono nek awak dhewe salat. Kok dijawab, Bu? Usena bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar mari. Assalamualaikum. Salam. Kenapa, Cak? Sik sembahyang. Ya, maksudnya bagus tapi gak ngerti aturan, akhirnya batal. Di dalam mana? Di dalam kamar mandi panjenengan mboten asal jawab salam, Pak. Ada nanti keterangan itu lagi. Tapi berteriaklah dengan kata-kata yang tidak bisa difahami artinya, atau sama nang jero jeding ya, anak sing salam. Mungkin maratuan, Assalamualaikum. Jadi menunjukkan bahwa ada di dalam gitu loh Pak. Pun jawab salam, masa Assalamualaikum, salam. Nanti yuk, saya ngeden. Ya, boleh. Sudah nggih? Jadi tolong dibiasakan Bapak Ibu sebelum uluk salam masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Assalamualaikum. Mungkin mantuk dicoba pun. Kita ngapal itu. Mosok kalau balik-balik bulan balik itu ngapal mau. Sekarang ini kan fitnahnya teknologi canggih Bapak Ibu. Sehingga orang baca Quran pun diwakili handphone. Oh my Pak, tiap hari baca Quran, tapi handphone di sini mojo. Rumah saya itu Pak Ustadz mulai subuh sampai siang sampai sore itu baca Quran full. Loh, khataman Pak, mboten apa? Kaset. Bapak Ibu, kalau panjenengan punya kaset MP3 atau apapun jenisnya yang bisa suara Quran, bagus Pak. Tapi yang lebih barokah itu sing duwe omah sing maca. Sing duwe omah sing maca. Oh, diwakili kaset ada. Makanya enak-enak wong jadi kaset. Terus ada orang itu sering doa-doa ditulis Bapak Ibu. Ditulis terus digawe raja ngoten lho. Itu bukannya salah, enggak apa-apa. Tapi Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca, untuk diwirid, bukan untuk ditulis. Iqra, baca. Makanya di dalam Adhkar An-Nawawi tidak diajarkan delok kertas, delok spidol, pulpen, tulisan dikit-dikit enggak. Tapi tidak salah kalau ada orang itu nulis Quran, tidak salah. Tapi keberkahan zikir-zikir itu ketika diwirid. Sinten sing wirid nggih awak dhewe. Sama dengan ketiga penyakitnya santri itu kalau datang ke kiai. Nyenengan dongaaken ya ini sepatus usaha kula lancar. Kiai yang cerdas pasti memberi wirid, Pak. Ya wis nak tak dongakno. Nek ngomong koyo ngoten nak kamel wiritan iki sing njaluk niki. Sampeyan kula paringi wirid nggih. Pokoke angger mlebu omah sampean maca Allahumma inni as'aluka khairal maulad khairal makhraj bismillahirrahmanirrahim. Pun sampean maca niku barokah sampean. Jadi dapat doa ya dapat ilmu. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki penting Bapak Ibu. Hadis niki penting sekali. Salah satun, ada 3 orang. Kulluhum dhaminun 'alallahi. Yang 3 orang ini mendapat jaminan Allah. Kalau ada kata-kata dijamin Allah itu Masya Allah Bapak Ibu. Sekarang sing ngumpuli ngoten niku. Ada 3 orang yang mendapat jaminan Allah. Siapa itu? 1, rajulun, seseorang
kharaja ghaziyan fi sabilillah, keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah. Keluar dari rumah berjuang di jalan Allah. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka orang ini menjadi jaminan Allah. Hatta yatawaffahu, sampai kemudian di jalan dia mati, wafat. Allah mewafatkan dia. Fayudkhilahul jannah, dan Allah memasukkan dia ke surga. Jadi orang itu kalau keluar dari rumahnya niat jihad di jalan Allah, di tengah jalan Allah mewafatkan dirinya, maka dia dijamin sama Allah. Apa jaminan orang yang wafat? Ya wafat dalam keadaan syahid. Au yaruddahu, atau kemudian Allah mengembalikan dia selamat, tidak mati, bima nala min ajrin, dengan sesuatu perolehan pahala yang besar, au ghanimatin, atau rampasan perang. Jadi orang berperang di jalan Allah, menang kalah dia dalam jaminannya. Kalau kalah dia mati, yudkhilahul jannah, Allah masukkan dia ke surga. Kalau dia menang, dapat harta rampasan perang. Dalam perang Khaybar, Bapak Ibu, jadi kan tahu cara perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang antara Rasulullah, para sahabat melawan Yahudi yang berkonspirasi dengan munafikun. Ini perang yang paling berat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi turun tangan sendiri, Nabi berangkat sendiri. Nabi menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk memegang royah, bendera, sebagai panglima tertinggi. Tapi Allah Ta'ala malam itu mengutus Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengabarkan, walaupun jumlahmu nanti sedikit, kamu nanti akan menang dan kamu akan mendapatkan rampasan perang. Ayat itu bunyinya, wa'adakumullahu maghanima katsirah. Allah telah menjanjikan kepadamu, hai Muhammad, maghanima katsirah, harta rampasan yang banyak. Itu seperti janji Allah. Kita ini Bapak Ibu yang datang ke masjid, kemudian sholat subuh berjamaah, sebelumnya sholat 2 rakaat fajar. Allah telah menjanjikan apa kepada kita? Mendapat kebaikan yang lebih baik dari dunia dan isinya ini. Ya Allah, Mbok Pak, kalau ini keyakinan Pak tentang Allah ini. Yakin, setiap Allah yang ngomong, Rasulullah mesti yakin loh. Satu, orang yang keluar dari rumahnya niat jihad di jalan Allah, maka jihad dia diwafatkan Allah, dijamin wafat dalam syahid. Jika dia menang, selamat, pulang, dapat harta rampasan perang dan pahala yang besar. Satu. Yang kedua, warajulun, dan seseorang roha ilal masjid, orang yang pergi ke masjid, orang yang pergi ke masjid. Ngapunten Bapak Ibu, sing dimaksud pergi ke masjid niki sholat. Karena ada orang itu yang datang ke masjid gak niat sholat Pak, napa? Ngoleksi sandal. Utawa ngoyo tok, enten tiang masjid ngoyo tok niku enten Pak. Tak pikir mari ngoyo terus sholat tahiyatul masjid ngoten lho, mboten. Mari ngoyo balik. Kula nanti mriki liwat ojol iku diteni ae. Kok nang jeding rek salat duha balik. Mari jeding mlayu. Ini mboten napa-napa. Tapi nggih weman. Seseorang yang berangkat menuju masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia dijamin Allah. Niki seperti tadi Pak, ya Allah, dijamin Allah. Hatta yatawaffahu, seandainya dia mati dalam perjalanan berangkat maupun pulang, atau matinya di masjid, fayudkhilahul jannah, jaminan bagi orang yang mati berangkat saat masjid itu pasti masuk surga. Pasti. Sampai ini pasti mlebu swarga. Masih dosane akeh. Niku nemen akeh ngono biasane. Akeh niku wis gak karuan.
Ya ngentit, ya ngrasani ku kabeh dosa kabeh. Ya ndelok wong wedok sing nang embong-embong niku. Jangan kok mesem le pengalaman ta, Pak? Fayudkhilahul jannah, jaminan bagi orang yang berangkat ke masjid mati mesti mlebu swarga. Au yarudduhu, atau dia masih hidup dan Allah kembalikan dia pulang ke rumahnya bima nala min ajrin au ghanimatin, maka dia mendapatkan pahala dan ghanimah. Ghanimah itu apa Bapak Ibu kalau urusan masjid? Kalau perang kan rampasan perang. Ghanimah itu kalau ajrun itu pahala akhirat, kalau ghanimah itu pahala dunia. Ini bersambung dengan satu hadis, banyak sekali Rasulullah menjelaskan orang yang datang dari masjid Allah cukupi rizkinya Bapak Ibu, terutama subuh. Sama bukti akan Allah cukupi. Ya masalah cukupi itu tidak ada hubungan dengan jumlah. Enggak usah cukupi ini pinten juta Pak Ustaz. Ya mboten ero kula mboten bagian ngedum rezeki. Tapi keyakinan dicukupi niku pas, mbok dicukupi kesehatane, dicukupi anak putune, pasti dicukupi. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, warajulun dakhala baitahu, yang dijamin sama Allah itu seseorang yang masuk rumahnya bisalamin, dengan mengucapkan salam. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka orang yang mengucapkan salam itu hidupnya dijamin Allah. Kalau dijamin Allah itu apa? Apa yang ditakutkan dalam hidup ini Bapak Ibu? Apa yang digelisahkan lagi? Kalau ini kadang-kadang diarani ngomong sombong, Ustaz itu sombong ngomong. Jamin loh, saya bukan sombong, saya yakin dengan Rasulullah ini Pak. Lah nek mboten yakin lha apa tadi umat Rasulullah Pak? Kalau wingi mulai Sabtu sampai Senin ke Jakarta. Di saat pandemi seperti ini kan orang menghindari perjalanan udara, Pak. Tapi karena tuntutan tugas jadi harus berangkat ke sana dengan naik pesawat. Sing penting lah pesawatnya gratis, ngoten lho. Sudah, saya bismillah ya Allah. Saya ini hidup bukan milik saya, hidupku milikmu. Nyawaku dalam genggamanmu, kesehatanku dalam genggamanmu. Rasulullah mengajarkan doa komplit Bapak Ibu. Sing diwedeni napa malih sampeyan. Jadi aneh kalau ada orang yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi hidupnya gelisah, itu aneh. Kalau tambahin aneh bin ajaib, tidak usah. Apalagi urusan makan, urusan napa lagi? Kresek-kreseknya tadi. Apa kresek-kresek itu? Kresek. Ada 3 Bapak Ibu yang dijamin Allah. Orang yang keluar rumah jihad di jalan Allah, orang yang keluar rumah menuju masjid, dan orang yang masuk rumahnya mengucapkan salam. Kira-kira jenengan termasuk sing pundi niki? Sing pertama, kalau perang sih. Yang kedua dan yang ketiga. Jadi panjenengan mendapat 2 jaminan. Keluar rumah menuju masjid, pulang nanti itu salam kepada keluarganya. Kumpul ini banter-banteran salam ini kemarin itu. Turun tutup lawang, tutup perapatan. Assalamualaikum. Dari keluarga nama kesambat nang di wong iki. Yang wajar-wajar saja Bapak Ibu. Saya tambahkan satu lagi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Yang Buria, enaknya yang kecil ini ada Arabnya. Kalau yang besar itu tidak ada Arabnya, terjemahnya ya. Langsung terjemah. Iya. Dipikir wis hafal kalau zaman itu. Kalau yang kecil ini ada Arabnya Bapak Ibu. Tapi yang saya bawa satunya kitab itu Arab tok kalau Indonesia. Kalau katanya macam niku nggih kuwatir. Kabeh ngomong amin, 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 amin. Dipikir ndonga tok ngene nek ngajine iki kan terjemahane blas. Wa an Jabirin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Rasulullah bersabda,
idza dakhala ar-rajulu, ketika ada seseorang yang masuk baitahu, rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala, dia berzikir kepada Allah, inda dukhulihi, pada waktu masuk rumahnya, wa inda ta'amihi, dan waktu makan di dalam rumahnya, qala syaitan, setan-setan yang ada di dalam rumahnya itu berkata, la mabita lakum, hei setan-setan, kon gak kira iso nginep nang kene, wala asya'ah, ndak iso makan malam di sini kamu. Jadi kalau panjenengan masuk rumah donga, nggih, donga niku nggih salam, terus mau makan donga, niku setan-setan stres Pak Nabi. Pimpinannya setan ngomong, tan, metu kon. Ngeluh hawane gak enak kabeh. Mulih-mulih. Ndak iso nginep awak dhewe nang kene. Ndak iso melok mangan. Jadi gak kerasan, Pak. Nek panjenengan kepengin setan itu gak kerasan teng omah, mlebu omah salam, nek badhe dahar donga, buyar setan. Tapi, lah ini ada terusannya, Pak. Fa idza dakhala, apabila dia masuk ke dalam rumahnya, falam yadhkurillahi ta'ala, tidak berzikir kepada Allah, mlebu gak salam, mangan ndak donga, qala syaitan, pimpinannya setan itu ngomong ke anak buahnya ini, ayo nginep nang omah iki, nyaman omahe, engko mangan bareng. Coba ngeten nek dibeber nabi rahasiane mboten semerap, Pak. Ternyata setan itu di mana-mana ada. Tidak hanya mengikuti, tapi mengintili. Napa tahu mengintili napa, Pak? Nek mengikuti ada jarak, Pak. Nek mengintili nemplek sampean. Mengintili niku bahasa Indonesia Oh. Napa sih menyertai ta napa kowe? Adrakkum wal mabit, kata setan. Allah, kita akan nginep di sini nanti. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ada orang enggak biasa dongo. Jadi setan itu tiap hari nginep di rumahnya. Maka hawane panas sama. Karena setan itu membawa hawa api, Bapak Ibu. Khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Lah setan itu nginep nang omah, nggih nek situ. Lah nek ngejak bolone puluhan, yo nek puluhan, nek ratusan, nek ribuan. Wah, wane panas. Buka tuku yo. Kalau sing tuku, ya tuku tapi tuku toko niku. Akhirnya buyar usahane. Wa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'amih. Apabila orang mau makan tidak baca doa, qal, setan mengatakan, adraktumul mabita wal asya, aku akan tidur di rumahmu dan aku akan ikut makan malam bersamamu. Hadirin sekalian, dalam setiap aktivitas manusia, setan ini selalu memberikan menyertai, Pak. Jenengan mangan dia direwangi setan. Nanti ada hadis yang banyak di belakang itu. Kalau makan jangan sedikit pun meninggalkan sisa untuk setan. Saya resi piring nih, Pak. Terus rapi. Kalau kau selesai makan, jangan kau rusak piringmu dengan mindil, dengan satu tangan, atau dengan air dulu sebelum kau bersihkan dengan tanganmu. Tadi tangannya dilatih dhisik sampai resik, piringnya dikleti srit sampai menicot. Mana itu ngenteng sing kora-kora. Ngeten, setan delok. Waduh. Stres delok ngomong iki. Ngeluh setan. Tapi nek sisa situ, upo loro, setan seneng, Bapak. Ada sisa isik wake. Setan merdeka. Tadi sama nyenengno setan. Dan Rasulullah mengatakan justru keberkahan itu letaknya di upo yang terakhir itu, barokah. Kalau kali anak bojo kula mangan dhisik. Enggak mangan dhisik, Pak. Enggak kali-kali ya. Apa? Bagian ngentekno badonganmu. Mesti gak entek arek-arek niku. Kula kelompokaken. Niku Yai Nawawi ampel kula ki. Kelompokaken. Mantun kula tedoh. Nek gak biasa memang rada
Gilani ngoten. Tapi suwe-suwe biasa. Sama nanglet bojo kula. Bahkan ngentekno kula niki. Karena saya tahu yang barokah yaitu. Oh, sampean. Tapi nek sampean sing mangan nggih pokok mboten kula tekaken, nggih mboten kolu kula. Anak bojo kula kan kolu. Mulane enten hadis nek dahar mudhutipun kata-kata sacukupe mawon. Mungkin nek kurang embo. Wah nek kene ngetosi kurang Pak Ustaz, mungkin selak entek lah itu jenenge geragas ya iku sampean. Dan kalau mengambil makanan dalam hadis bagaimana Bapak Ibu? Ambillah yang pinggir dulu. Ambil yang pinggir Bapak Ibu. Jadi nek dahar iku pun dirungkek ngeten iki. Misalnya ya sego Madura ngeten iki kan apik men. Niku pinggir dhisik. Berarti niki iwake dijogok pinggire dijogok titik-titik. Iki piring paling pinggir dhewe. Iku masuk hadis lho. Sampai ke tengah. Jagani nek mboten telas. Niku steril mboten. Niki mboten, terus kok pecel durung tek diulek. Pecele kulupane ku wabe kok diulek. Dadi gak entek tengah sapa sing kok lu ngentekaken Pak Bu. Dadi diatur agama niki. Nah, kemudian yang dimaksud doa makan tadi apa Bapak Ibu? Ini disampaikan oleh Amr ibnul As dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di samping Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Beliau baca alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nar. Niku tungane coba dirakaken. Alhamdulillah alladzi kafani wa awani walhamdulillah alladzi at'amani wa saqani walhamdulillah alladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nar. Iki artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi kafani yang telah mencukupi diriku wa awani menjaga diriku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mencukupi hidupku, menjaga hidupku. Walhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi at'amani yang telah memberikan aku makan, wasaqani memberikan aku minum. Walhamdulillah segala puji bagi Allah manna alayya yang telah memberikan karunia kepadaku. Wa as'aluka an tujirani minan nar dan hindarkan aku dari ancaman siksa neraka. Ada 3 yang kita ucapkan Bapak Ibu. Ya Allah, Engkau yang telah mencukupi hidupku, Engkau yang telah menjaga aku. Ya Allah, segala puji Engkau yang telah memberikan aku makan, memberikan aku minum. Ya Allah, segala puji bagi aku, bagi Engkau yang telah memberikan aku anugerah karunia untuk terhindar dari siksa neraka. Masya Allah, cek api itu meniki Pak nggih. Sing gak api iku ero nek temu api tapi gak diamalno gak api akhir. Yang terakhir ada ulama berpendapat termasuk Imam Malik, jika memang di dalamnya itu tidak ada orang, maka hendaklah menambahkan salam dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harus jawab, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi salam 3 kali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaut. Sempurnakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan hidayah, ilmu yang manfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjutkan dalam kajian yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan bima yuhibbu rabbuna wa yardah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.